pantang bersemangat, selalu menghormati, bicara pakai bukti, berjuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati. Perkenalkan, saya Ade Putra Gustriadi, rekan saya Elsa Tisia dan Krisios Fradisa Kalentine. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Immanuel perwakilan dari SMA Negeri 2 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Kelas Tenis SMA Kristen Barana. Saya Graciela Permerita Landen. Saya Hizkian Eka Putra. Saya Manuel Evan Arwelino. Kelas Tenis, Critical Thinking and Smart. Elko. Om Swastiastu. Aku Jessica. Aku Yunita. Aku Ayu. Suksma. Young Generation, take the action. Salam demokrasi. Halo, kami dari tim Cendrawasih. Salam Cendrawasih. Kami siap membangun Papua ke arah yang lebih maju. Halo semuanya. Kami dari semua 3 kota Tangerang Selatan, tim Lunati. Dengan saya Mira Fasya. Saya Dirandra Sempubulon. Dan saya Puina Dilan Nur Hasanah. Salam Pancasila. Dadah. Halo semuanya. Horas, maju-maju. Kami dari tim Barudak Medan, representatif Pulau Sumatera, dari SMA Negeri 1 Medan. Saya Amalia Sevin Hutauruk. Saya Cut Adi Sinamira Muli. Saya Aulia Mara Putri. Salam demokrasi. Dadah. Selamat datang di acara final Lomba Debat Antar SMA dan Setara Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Wow, semangat penontonnya luar biasa ya Bet ya. Mantap sekali dan tentunya sangat bangga dan senang sekali saya Ibet Estri ya. Dan saya Ivan Kabul alias pendengar setia suara emasmu Ibet. Aduh bisa aja ya. Kami bangga banget nih malam hari ini bisa menjadi bagian dari acara yang begitu luar biasa. Luar biasa banget dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita pastikan kalau acara ini akan seru dan juga panas. Mengingat persiapannya itu udah dari pertengahan tahun 2023 dan melibatkan lebih dari 500 tim Ibet. Wow, wah banyak sekali. Banyak sekali, 500 lebih tim ya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya dari ada. Sabang, dari Aceh sampai Papua ya. Dan tentu saja dari 500 lebih tim yang sudah mengikuti acara ini dari awal tahun, dari pertengahan tahun. Ini dipotong menjadi 6 tim saja Ivan. 6 tim yang akan berlaga. Malam kali hari ini di babak final. Ya, dan kita akan mencari 3 juga nih yang akan berlaga besok di Grand Final Demokrasi 2023. Betul sekali dan yang menjadi nilai untuk mereka dapat memenangkan lomba ini adalah argumentasi yang pertama, kemudian ada kevalitan data, kemudian logika, kemampuan untuk berkomunikasi, kerjasama tim juga tentunya ketepatan waktu. Kamu sebut itu aku jadi deg-degan tau Ibet. Nah itu karena ada begitu banyak yang ingin disampaikan, tapi di sini ada waktu yang harus dijaga. Betul, tapi kita pastikan kita mempunyai juri-juri yang kompeten dan tidak deg-degan untuk menilai kira-kira siapa nih tim yang akan lolos. Kita perkenalkan kali ya. Langsung saja, ada siapa Ivan? Oke, yang pertama ada Kak Bonggas Adi Chandra selaku konsultan politik. Halo. Apa kabar Kak Bonggas? Kebangsaan. Wah, salam kebangsaan. Mantap sekali. Sehat Kak? Sehat kayak Ivan. Mantap. Oke, selamat menilai. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua ada yang cantik pastinya. Ada Dokter Kestri Meher. Wow, seorang klinisi, akademisi dan aktivis. Apa kabar dokter? Kabar baik. Dengar-dengar baru mendarat nih ke Jakarta ya. Langsung ke sini semangatnya luar biasa. Itu. Dan yang ketiga ada yang tidak kalah cantik Ivan, pastinya ini favorit aku juga. Ada Kak Yohana Elizabeth Harjadinata dan beliau adalah pemerhati pendidikan. Selamat malam Kak, selamat datang. Malam. Sehat Kak Yo, semangat terus ya.
And last but not least, kita punya Ari Mardi Wibowo, seorang penulis buku Strength, Integrity, Purpose, dan juga seorang leadership coach. Selamat malam Kak. Selamat malam Sehat ya malam ini ya? Sehat sekali dan siap menikmati perdebatan yang bakalan keren banget malam ini. Yes, dan pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, kalau kita dengar namanya Ari Wibowo, kita pastikan ini adalah idola ibu-ibu Indonesia kali ya. Kalau Kak Ari yang ini idolanya kita-kita. Dan ibu-ibu juga yang sejak malam hari ini nonton di TVRI pastinya ya. Betul. Dan pastinya kegiatan nasional ini Ivan dan juga semuanya yang hadir di studio untuk menentukan para penerus bangsa yang akan membangun Indonesia menjadi lebih maju dan mampu bekerja sama dengan semua lini masyarakat. Betul, dan kita mengangkat tema yang ini seru dan asik banget. Dalam babak final, temanya adalah jika aku menjadi presiden, apa prioritasku? Wah, berat nih, panas nih. Kira-kira ada 6 pendekatan, yaitu bidang politik, bidang hukum, bidang infrastruktur, dan juga ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga bidang ekonomi. Betul, ini pendekatan yang lain kita selesaikan di luar syuting nanti kali ya. Betul, 6 dulu aja karena 6 dulu pesertanya aja. juga 6 tim nih. Dan ke-6 pendekatan ini sudah diundi kemarin ya untuk tiap peserta saat masa karantina pastinya. Ya. Dan saya yakin banget semua pemirsa sudah tidak sabar nih. Siapa sih pesertanya? Kita kenalkan satu persatu. Yang pertama, tim Immanuel berasal dari SMA Negeri 2 Kasongan, Kalimantan Tengah dan mengambil bidang ekonomi. Wow. Selanjutnya kita punya tim yang namanya unik banget. Ada SMA Claystonis. Wah, ini juga keren banget pastinya ya. Mereka sangat-sangat semangat sekali dari SMA Kristen Barana Sulawesi Selatan dan mendapatkan bidang infrastruktur. Iya, kita lanjutkan untuk tim ketiga. Ada tim Suksma. Yes, tim Suksma ini seperti tim yang selalu berterima kasih ya. Berasal dari SMA Negeri 1 Sukawati, Bali. Ya, dan tim Susma mendapatkan bidang hukum ya. Selanjutnya kita punya tim Cendrawasih dari SMA Kristen Anak Panah Papua Tengah dan mendapatkan bidang pendidikan. Wow, dari paling timur Indonesia. Siap untuk berbicara tentang pendidikan. Dan yang keenam, mari sambut tim Lunatik dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Yang akan memberikan gagasan untuk bidang kesehatan. Masih ada satu tim lagi dan ini adalah tim Barudak Medan dari SMA Negeri 1 Medan, Sumatera Utara dan mendapatkan bidang politik. Baiklah, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-6 tim yang akan mengadu gagasannya. Ini ke-6 tim terbaik dari yang terbaik yang sudah dipilih ya. Betul sekali. Oke. Kalau dari wajah-wajahnya ini kayaknya ya udah tadi mau dada-dada aja rasanya kayaknya udah agak kaku lemes gitu. banget ya gini ya. Padahal tadi kita udah santai banget loh, udah mengalir banget. Tapi kayaknya karena udah mau mulai, langsung saja kita jelaskan mekanismenya seperti apa Ivan. Baik, mekanisme seperti ini teman-teman. Jadi kita akan berikan waktu bukan kurang lebih, pasti precise 120 second atau 2 menit. Jadi setiap tim harus memberikan argumentasinya, gagasannya terkait bidang prioritas yang sudah ditentukan. Jelas teman-teman semua? Siap semuanya? Siap. Senyum dulu dong, jangan tegang gitu. Nah gitu kan cakep ya. Iya, dan langsung saja kami akan mempersilahkan tim yang pertama mendapatkan maksud kami bidang ekonomi. Kita berikan semangat untuk tim Immanuel. Oke, tim Immanuel sudah siap? Siap ya, waktunya ada di depan, harap diperhatikan dan 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Immanuel, saya Ade Putra Gustriadi bersama rekan saya Elsa Tisya dan Krisios Fradisa Galentin. Makan nasi pakai bakwan, disiram dengan kuah kari. Indonesia penuh keragaman, lestarikan potensi negeri.
Para dewan juri yang terhormat, bukan rahasia lagi bahwa negeri kita tercinta ini memiliki keragaman budaya yang sangat melimpah dan kekayaan alam, wilayah pedalaman yang sangat indah, serta keragaman flora dan fauna, serta reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman sumber daya ini menjadi suatu momentum yang harus dimanfaatkan sebagai sesuatu non-solutif untuk menghadapi permasalahan ekonomi di Indonesia. Memandang hal tersebut, jika kami menjadi presiden, kami ingin membangun lingkungan perekonomian yang produktif, merata, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis pengelolaan keberagaman sumber daya melalui 3 program yang telah kami canangkan. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ekonomi jangka panjang. Kedua, pengembangan sektor pariwisata lokal masing-masing daerah di Indonesia. Selain sebagai penggerak ekonomi, lewat program ini, bersama kita kampanyekan Wonderful Indonesia. Lewat keberagaman, maka kita ciptakan peluang, promosikan, dan jual eksistensi kita. Ketiga, pendukung kedua program tersebut, investasi pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya alam, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan kreatif. Untuk meningkatkan efisiensi produksi ini, serta menciptakan keunggulan yang kompetitif. Para dewan juri yang terhormat, sekecil apapun perubahan yang kita ciptakan, kita adalah anak muda, penerus dan pencerah bangsa Indonesia yang mampu mewujudkan ekonomi Indonesia baru. Terima kasih. Waktu habis, tepat sekali Ibet. Terima kasih untuk tim Immanuel. Wah, Sudah lega? kayaknya udah lega sekarang ya. Oke, langsung saja kita akan menyambut tim yang kedua, Ivan. Dilanjutkan dengan tim Claystonis yang akan memberikan gagasannya di bidang infrastruktur. Sudah siap, Are you Claystonis? ready guys? 120 detik dimulai dari sekarang. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami tim Claystonis SMA Kristen Barana dengan saya Gracelia Primalitalen dan Hiskianto Eka Putra serta Manuel Evan Arwelino. Dewan juri yang terhormat, Presiden Joko Widodo menggagaskan salah satu syarat untuk Indonesia menjadi negara maju, yakni mengejar ketertinggalan infrastruktur. Menurut Robert Kodwati, infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial sekaligus menjadi perantara dalam sistem lingkungan. Meningkatnya infrastruktur akan menciptakan wilayah Indonesia yang jauh dari ketertinggalan serta meningkatkan konektivitas dan mendukung efisiensi serta efektivitas mobilitas sosial. Contohnya, kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Papua setelah pembangunan jalan perbatasan sepanjang 1098 km dan jembatan Yotefa sepanjang 1,3 km yang menghubungkan berbagai wilayah untuk mempermudah penyaluran logistik sebagai penunjang kesejahteraan mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas barang sehingga harga barang menjadi lebih stabil untuk menciptakan daya beli masyarakat. Kemudian dalam bidang pendidikan, data Indonesia.com menyatakan sebesar 51,04% ruang sekolah di Indonesia mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, infrastruktur harus diprioritaskan karena dan untuk menunjang terlaksananya pemerataan pendidikan. Dan dalam bidang kesehatan, penyakit diare, muntah dan keracunan timbal akibat air yang tidak bersih serta sanitasi yang kurang layak. Menurut data dari BPS, akses air bersih di Indonesia hanya mencapai 72,55%, jauh di bawah standar Sustainable Development Goals yakni sebesar 100%. Maka dari itu, kami sebagai Presiden memberikan solusi untuk memprioritaskan bidang infrastruktur. Karena untuk menuju Indonesia maju, infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mengejar ketertinggalan. Sekian dan terima kasih. Waktu habis. Pas sekali. Tepat sekali. Wow, itu dia tim Claystonis ya. Claystonis. Dimulai dengan nyanyi loh tadi loh. Iya Aku lihat loh. kamu udah goyang-goyang aja sebenarnya. Udah gatel pengen Terpanggil ikutan nyanyi juga sebenarnya pemirsa ya. Alright. Dan saya juga tidak sabar untuk menyambut ini dia tim yang ketiga. Dan langsung saja ini dia tim Suksma untuk membahas bidang hukum. Apakah sudah siap? Tim Susma dari Bali. 120 detik dimulai dari sekarang. Salus populis suprema lex, kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Lantas, perspektif apa yang harus menjadi prioritas untuk menjustifikasi keadilan? Dalam setiap pergerakan dinamis, selalu ada intisari politik. Namun, regulasi politik akan buta hilang arah tanpa perspektif hukum yang baik. Hukum menjadi simpul dan tonggak dalam bernegara.
Hukum berkiblat pada konstitusi yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa. Pemerintah yang mampu menggalakkan keadilan adalah pemerintah yang memegang legitimasi hukum. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah mencapai the best life possible dengan supremasi hukum. Tanggung jawab moral pemimpin sebagai pemegang mandat rakyat harus menguatkan esensi konstitusi agar regulasi kebijakan selaras dengan prinsip konstitusional demokrasi. Tapi urgensinya banyak modernisasi dan revolusi arah ideologi yang membuat konstitusi kehilangan esensi. Realitasnya, konstitusi hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan politik. Sistem politik yang tidak berpegang pada konstitusi akan memicu praktik autokratik legalisme. Hukum bukan lagi dijadikan supremasi, namun dijilas oleh dominasi politik. Moral hukum dari Mahkamah Konstitusi tidak lagi membela konstitusi, tapi bergeser pada perlindungan produk kebijakan politisi. Inilah yang perlu kita kritisi. Autokratik legalisme perlu diantisipasi dengan proses legislasi penegakan hukum demi terwujudnya kesejahteraan untuk segenap masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, reformasi penguatan konstitusi hukum harus mencakup substansi, struktur, dan budaya atau culture hukum. Reformasi institusi harus mengacu pada prinsip demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan revolusi paradigma yang lebih progresif. Hukum bukan sekedar logika dan argumentasi, tapi mengarah pada penciptaan produk kebijakan yang memenuhi etika dan moral hukum, sehingga trias politik akan tegak lurus terhadap konstitusi yang mampu mengakomodasi kesejahteraan masyarakat. Salam demokrasi, jadikan hukum tonggak revolusi. Terima kasih. Waktu habis, wow. Salam demokrasi, Suksma untuk jawabannya yang luar biasa. Lugas sekali. Dan itu dia tadi 3 tim sudah membahas dari bidang hukum, infrastruktur dan juga ekonomi. Yes, kita berikan semangat dulu dong untuk teman-teman semua yang sudah menyampaikan gagasannya secara luar biasa. Kita masih punya 3 tim lagi pemirsa TVRI, tapi jangan kemana-mana, kita mau hold dulu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemeter rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Yeay, Zara Leila. Salah satu, jangan dong. Oh, jangan ya. Kamu tuh gimana sih, ini acara belum selesai udah mau nemenin aja. Tapi memang Zara ini luar biasa sekali, Ivan. Bener banget, aku berasa pengen sekolah lagi kalau begitu caranya ya. Kamu masih anak sekolah katanya ya. Udah pengen nyanyi, pengen duet tadi kayak kamu ya. Udah. Kita kembali lagi di Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Iya.
Tiga tim tadi sudah menyampaikan gagasannya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan 3 tim berikutnya. Iben. Betul sekali. Kali ini ada tim dari wilayah timur Indonesia yang akan membahas mengenai bidang pendidikan. Wow. Langsung saja kita berikan waktu 2 menit untuk tim Cendrawasih. Sudah siap? Ready guys? Siap? Baik, 120 detik dimulai dari sekarang. Nelson Mandela, Presiden Afrika, pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Cendrawasih SMA Kristen Anak Panah Provinsi Papua Tengah, saya Victoria Mercy Alexandra dan rekan saya Feriana Zonggonau dan juga John Hilton Hawaii. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak menitikberatkan sektor pendidikan dalam membangun negara maupun bangsanya. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economy, CEO, Operation and Development pada tahun 2019, bahwa Indonesia menepati ranking ke-62 dari 70 negara yang berkaitan dengan tingkat literasi. Hal ini menyebabkan banyaknya generasi muda yang menjadi generasi pemalas, kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah-daerah luar, bahkan negara-negara luar. Yang ketiga, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengetahuan. Hal inilah yang akan menyebabkan perkembangan dan kemajuan negara kita semakin mundur. Balik lagi terhadap tema, yaitu jika kami menjadi presiden, apa prioritas kami di bidang pendidikan? Yang pertama pastinya akses pendidikan, di mana kami memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara ke pendidikan, termasuk dari sekolah dasar hingga tingkat tinggi. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, di mana kami fokus pada mutu pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, pelatihan guru, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, inklusivitas, di mana kami mendorong pendidikan inklusif yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, kelompok yang rentan, dan beragam latar belakang. Yang keempat, pendidikan dan teknologi, di mana kami meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Tepat, waktu habis dari Timur Indonesia untuk pendidikan, Ibet. Betul. Nanti kalau jadi presiden kita siap jadi menterinya lah ya. Bisa. Saya bisa banget, jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya kita masih punya peserta lain ya. Kali ini dari Tangerang. Tangerang dan ya. akan membahas bidang kesehatan. Oke, tim Lunatic. Wah, senyumnya confident sekali, saya suka yang seperti ini. Anda siap? 2 menit, dimulai dari sekarang. Insinyur Soekarno berpesan, jangan meninggalkan sejarah. Dengan ini harus selalu diingat, pemerintahan Belanda pernah tergoyahkan karena wabah malaria yang memaksa perpindahan pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden. Ini membuktikan kesehatan merupakan cabang pohon akan kunci bagi kemajuan nasional. Salam Pancasila. Kami tim Lunatic asal Semen 3 Tangsel, and we support youth empowerment for a better nation. Dewan juri yang terhormat, saat di antara kami ada yang menjadi presiden, prioritas kami adalah bidang kesehatan. Mengapa? Karena Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Sebagai pemimpin masa depan, kami akan menanamkan mindset untuk berkomitmen memastikan Indonesia menjadi terpandang di dunia. Dikutip dari data Nesia, status quo menunjukkan situasi kesehatan hanya 42,99. Alokasi anggaran kesehatan yang hanya 5% dari APBN dan kurangnya dokter akibat inklusivitas menghambat pencapaian SDGs 2030. Poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kami memiliki 2 solusi mutakhir yang dapat menjadi perspektif baru dan sepatutnya diterima. Saat menjadi presiden, solusi jangka pendek yang akan saya berikan adalah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan menjadi 15% dari APBN sesuai rekomendasi WHO dan juga memberikan subsidi biaya kepada mahasiswa rumpun kesehatan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan kesulitan akses ke profesi dokter serta mendorong minat anak muda menjadi dokter. Kami memberikan nama Gold Scholarship. Di long term solution, kami akan mengadopsi teknologi kesehatan AI seperti Vietnam serta berkolaborasi dengan rumah sakit Singapura dan fokus pada kesiapan pandemi. Bukannya mengharapkan pandemi akan kembali, namun memastikan bahwa negara akan lebih siap dengan hal-hal tak terduga. Dengan masyarakat yang sehat, kami yakin bisa mendukung 5 bidang lainnya. Terakhir, ingat bahwa memprioritaskan bukan berarti menelantarkan bidang lainnya. Terima kasih.
Wow. Masih ada waktu. Masih ada 2, 1, habis. Wah, terima Waduh. kasih tim Lunatic. Tapi boleh nanya gak sih Bet? Apa Lunatic tuh artinya apa? Kita penasaran sebenarnya. Mungkin Apa lunatic? Mungkin kita spill ya. Lunatic. Oh, bentar. Lucu dan cantik. Yang cowok udah diem aja tuh ya. Lucunya di sini, cantiknya di sini kan. Oh gitu. Tapi Karena cowok lucu itu lebih berkarisma daripada cowok ganteng loh. percuma ganteng kalau nggak lucu ya. Iya. Tapi setelah mendengar gagasan mereka, Lunatic buat aku ada yang beda. Apa tuh? Lugas non karismatik. Wah, lebih tepat kayaknya. Dia mau ya. ngadu-ngadu singkatan sama kita gimana ya? Emang kerjaannya nyari-nyari singkatan ya. Alright, Bet. Kita mau lanjut ya. lagi nih. Mhm. Untuk tim berikutnya kali ini dari Sumatera Utara dan akan membahas di bidang politik. Wah, panas. Langsung saja untuk tim dari Barudak Medan. ya 2 menit dari sekarang. Dunia politik akan jadi lebih baik bila banyak orang baik terjun ke politik. Kami dari tim Barudak Medan, representatif Pulau Sumatera, saya Amelia Sevin Hutauruk bersama Cut dan Aulia, Horas Maju Ajua. Jika kami berada di posisi sebagai kepala negara, kami memilih untuk memfokuskan program kerja kami dalam bidang politik. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari fomomedia.id dan survei, indikator politik tahun 2021 menunjukkan sebanyak 64,7% anak muda menilai bahwa partai politik dan politisi Indonesia tidak terlalu baik untuk mewakili aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, politik Indonesia harus dibenahi terlebih dahulu agar mendapat kepercayaan masyarakat. Maka kami mencanangkan beberapa program jangka pendek dan jangka panjang yang akan menangkis seluruh permasalahan politik Indonesia, yaitu menjadikan pemuda sebagai subjek, bukan objek politik, menjalankan program desa anti politik yang dimana program ini akan kami bagikan dalam 7 cara penerapan, yaitu deklarasi untuk menarik komitmen antar masyarakat, BIMTEK, dan sosialisasi politik, aksi bersama cegah politik uang, workshop, literasi politik, pendirian posko di pedesaan, dan relawan komite sadar pemilu. Dan program kerja selanjutnya yaitu rekonstruksi dan optimalisasi kerja KPK, juga Youth Olympiad of Politics. Karena sejatinya berpolitik bukan manipulasi, tetapi empati dan sincerity. Sekian, terima kasih kami dari tim Barudak Medan. Salam demokrasi. Masih ada waktu 18 detik, mau dimanfaatkan teman-teman Barudak Medan? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk 3 tim berikutnya di segmen kali ini. Gimana? Kita udah mendengarkan 6 gagasan dari 6 sektor. Ada kesan dan pesan, Ibet? Kesan dan pesan dari saya adalah saya langsung minder ya. Tapi dengar-dengar kamu juga jago debat kan? Saya. Minimal sama pasangan. Iya, kalau sama pasangan pasti saya yang menang. Oh gitu Karena ya? kan kalau perempuan katanya nggak bisa salah katanya gitu ya. Tapi kayaknya kalau debat begini sih kayaknya agak kurang deh saya. Benar, ini salut ya. Pendidikan kita, masa depan kita ini terjamin banget karena punya anak-anak muda yang luar biasa. Betul sekali. Dan mereka berjuang dan belajar dengan begitu giat untuk bisa mendalami pokok-pokok yang harus mereka bahas kali ini. Sudah matang sekali pokoknya. Kedengarannya juga seperti itu kan, Betul, Van? Bet. Tapi belum selesai. Perjuangan belum berakhir karena ada yang harus didalami juga, yaitu babak kedua yang pastinya lebih dan semakin panas. Nah, Ibet. ini nih babak yang paling aku tunggu-tunggu ya. Bagaimana kepandaian mereka, kelugasan mereka untuk bisa bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Betul, jadi kita berikan mekanismenya untuk babak kedua ini. Jadi setiap tim nanti akan diberikan pertanyaan oleh 2 tim lainnya. Ya. Jadi masing-masing akan diberikan waktu untuk bertanya selama 1 menit. Ya. Lalu tim yang harus menjawab dalam waktu 3 menit alias 180 detik. Betul sekali. Dan langsung saja kita akan masuk ke tim yang pertama gak sih? Oke, tim Ya. yang pertama yang mana kira-kira nih, Bet? Nah, kali ini yang akan diberikan pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah untuk Klistenis akan diberikan pertanyaan oleh tim Immanuel dan juga tim Suksma. Untuk itu saya berikan waktu 1 menit masing-masing. Iya. Dari tim Immanuel dulu, lalu 1 menit dari tim
Suksma, Suksma. untuk bisa bertanya. Masing-masing durasinya 1 menit dan kemudian akan dijawab oleh tim Kalestines ya. Siap. Kita berikan waktunya untuk tim Immanuel. 1 menit dimulai dari sekarang. Tim Kalestines menyinggung infrastruktur meningkatkan efisiensi, namun dalam realitanya aspek keadilan terhadap masyarakat dan lingkungan sering dilupakan. Magister Perencanaan Kota UGM tahun 2006, Muhammad Sarjan mengungkapkan, pembangunan bandara di Lombok Tengah justru meningkatkan kemiskinan karena sumber penghasilan masyarakatnya hilang. Regulasi dan kebijakan seperti apa yang ditawarkan oleh tim agar pembangunan infrastruktur tetap mampu efisien tanpa represif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sekian, terima kasih. Baik, Suksma, silakan berikan pertanyaannya 1 menit dimulai dari sekarang. Keberadaan infrastruktur dalam sebuah negara memang hal yang mutlak untuk diperlukan. Namun ada satu hal yang perlu Anda sadari, bahwa negara membutuhkan penguatan pembangunan secara kolektif. Mereka tidak menjelaskan bagaimana gagasan konstruktif yang mampu menjadikan infrastruktur ini kunci untuk mengejar ketertinggalan. Kontribusi Anda minim dalam debat ini. Satu pertanyaan besar dari tim kami adalah bagaimana Anda akan mengatasi efek dari pembangunan infrastruktur yang mengharuskan pengosongan lahan suatu daerah sehingga warga dalam daerah tersebut harus berpindah tempat tanpa ada regulasi yang mengatur. Namun di sisi kami ini akan diatur oleh regulasi kebijakan yang menjadi solusi sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatan dari infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat akan tercapai pada akhirnya pada sisi hukum. Sekian dan terima kasih. Jadikan hukum sebagai tonggak revolusi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Tim Kalestines, Anda punya waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari tim Immanuel yang dilanjutkan langsung. Jawaban untuk tim Suksma. 3 menit dimulai dari sekarang. Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman-teman saya dari Kalimantan dan saudara-saudara saya dari Bali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana regulasi infrastruktur dapat mengefisienkan padahal di faktanya banyak orang atau banyak para penduduk Indonesia yang kehilangan pekerjaannya dan tidak efisien. Oleh karena itu kami memberikan solusi. Yang pertama, memberikan pembangunan dalam hal tempat tinggal seperti merelokasi tempat para pekerja yang dipindahkan tempat pekerjaannya. Oleh karena itu mereka akan tetap bisa mendapatkan kenyamanan yang seperti yang ada saat mereka di tempat sebelumnya. Kemudian memberikan mereka modal untuk membuka sebuah usaha agar mereka tidak tertinggal dalam hal perekonomian sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka. Kemudian kami juga akan memberikan salah satu solusi yaitu edukasi agar semua apa yang akan mereka lakukan dapat diedukasikan untuk kehidupan mereka nantinya. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan modal dan rumah saja ataupun tempat kediaman yang layak, tetapi mereka akan mendapatkan edukasi bagaimana cara mereka agar mereka bisa hidup dengan layak di tempat mereka. Pertanyaan berikutnya dari tim Suksma, kawan saya dari Bali. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini memberikan efek yang baik padahal banyak pembangunan yang merugikan masyarakat. Tidak jauh beda dengan dari pertanyaan dari tim pertama yaitu dari tim Kalimantan yaitu tim Immanuel. Kami tetap memberikan solusi yaitu memindahkan atau merelokasi tempat kediaman mereka ke tempat kediaman yang lebih baik dengan satu syarat, dengan memberikan mereka tempat untuk mencari hidup atau mencari nafkah. Jadi kami tidak asal memindahkan, kami tidak asal memindahkan mereka tanpa memberikan mereka kelayakan hidup yang nyaman di dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian infrastruktur juga akan memberikan mereka kenyamanan dalam berkehidupan seperti memberikan modal, mereka dapat berdagang ataupun mengelola modal mereka di fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti pasar dan akomodasi lainnya. Satu yang saya tangkap dari tim Immanuel tadi mengatakan bahwa pembangunan bandara di bagian Sumbawa itu menyebabkan bahwa masyarakat di sekitar bandara itu menyebabkan kemiskinan. Namun itu merupakan
hanya salah satu dari bagian di Indonesia. Apakah kita bisa melihat lebih jauh dari pembangunan infrastruktur yang sangat baik yang dilakukan oleh Jokowi, seperti pembangunan jembatan Yotefa yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua, yang sangat memberikan mobilisasi yang sangat lancar dan efisien sehingga masyarakat Papua dapat menjalankan kehidupannya yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Habis. Wow. Kerasa panasnya ya, sampai di sini sudah berasa tegangnya gitu. Tapi ini serunya Ivan. Betul, bahkan Seru tim-tim sekali. yang menantikan juga udah terlihat tegang dulu. Jadi pemirsa TVRI kita mau kasih rehat sejenak biar teman-teman bisa napas dulu ya. Tapi tetap bersama kami di Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Masih bersama kami dalam Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Semangat dari penonton di studio udah luar biasa. Betul. Tapi semangat para adik-adik kita juga lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan dong buat kalian semua dong. Alright. Iya, lanjutkan. Kita tadi sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan dan juga jawaban yang wah pokoknya hot banget. Wah banget ya pokoknya wah ya. banget buat aku. Saya penasaran banget untuk mendengarkan dari tim-tim yang lain Tim nih. berikutnya. Ya, Baik, kita pemirsa akan semuanya. mendengarkan ini pertanyaan yang akan datang dari tim Cendrawasih dan juga tim Klesenis Yang yang akan akan memberikan. bertanya kepada Tim Suksma dari Bali. Tim Iya. Suksma. Oke. Oke, akan dimulai oleh tim Klesenis, kemudian dilanjutkan dengan tim Cendrawasih. Dan langsung saja tim Klesenis 1 menit dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan 4 pilar kebangsaan, Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimana negara hukum yang baik memiliki 3 prinsip, yaitu supremacy of law, equality before the law, and due process of law. Namun pada kenyataannya di Indonesia 3 prinsip ini belum dilaksanakan dengan baik. Contohnya kasus seorang nenek yang mencuri kayu jati diberikan hukuman sebesar 12 tahun. Sedangkan ada koruptor yang hanya dihukum sebesar 4,5 tahun. Salah. Yang menjadi pertanyaan besar kami adalah, apa solusi yang bisa tim Suksma katakan, yang bisa tim Suksma berikan, agar 3 prinsip negara hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga Indonesia yang merupakan negara hukum dapat menjadi negara hukum yang baik. Kemudian berdasarkan argumentasi yang diberikan oleh tim Suksma menyatakan bahwa masyarakat berada di tingkat tertinggi hukum di Indonesia. Tapi berdasarkan data yang kami dapatkan dari indikator bahwa masyarakat memiliki kepercayaan kepada penegak hukum hanya 37,7%. Bagaimana cara agar mendapatkan kepercayaan yang lebih? Terima kasih tim Klesenis. Ya. Dan untuk tim Cendrawasih 1 menit diberikan kepada tim kalian dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Seperti yang dibilang tim Sukma, hukum yang berkaitan dengan etika dan moral. Memang itu sangatlah benar, akan tetapi hukum di negara kita sudah ternodai di mana hukum itu bisa dibeli menggunakan uang bahkan jabatan. Bahkan tanpa ada bukti-bukti yang jelas pun kita bisa saja dijadikan tersangka. Contoh seperti kasus Jessica Wongso di mana dia diberikan hukuman 20 tahun tanpa adanya bukti-bukti yang jelas. Serta kasusnya Nenek Siani yang di mana dia dituntut 7 tahun penjara cuma gara-gara mencuri buah, di mana hukumannya diberikan setara dengan kasusnya mafia pajak tabunan. Sangat tidak adil bukan? Ada banyak lagi kasus-kasus yang menitik beratkan pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana solusi yang tepat atau tanggapan Anda tentang hukum Indonesia yang sudah ternodai? Terima kasih. Masih ada waktu? Apakah akan menambah pertanyaan? Oke, baik, terima kasih, tidak ada. Baik, terima kasih. Luar biasa. Baik, tim Suksma sudah cukup jelas dengan pertanyaannya ya? Sudah. Baik, Anda punya waktu 3 menit dan langsung saja dapat memberikan jawaban mulai dari sekarang.
Saat masih banyak ada ketidakadilan dalam hukum, inilah yang harus kita kritisi saat ini Dewan Juri. Hukum jadi tonggak dan simpul dalam bernegara. Jangan biarkan masalah ketidakadilan dalam hukum ini merajalela dan menjamur di dalam Indonesia. Itulah mengapa kami memprioritaskan hukum sebagai tonggak atau sebagai alat dalam bernegara. Ada 3 perbaikan struktur yang akan kami canangkan di dalam ketika kami ingin menjadi presiden, yaitu melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 48 Pasal 34 Ayat 1, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Perbaikan dalam struktur hukum yang akan kami canangkan akan berpengaruh pada aktor yang berdiri dalam lembaga konstitusional, sehingga dalam orientasi mereka tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum. Yang kedua, pembuatan kebijakan pengembalian dan penguatan independensi pada lembaga penegakan hukum menjadi cara jitu bagaimana kemudian hukum tidak memihak salah satu sayap, baik sayap kiri dan sayap kanan. Seperti misalnya pengembalian independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi. Oke, di saat Anda berkata bahwasanya hukum hari ini menjadi bias yang kotor, ini adalah penting untuk kita kritisi. Kita butuh regulasi-regulasi yang membuat intisari hukum ini berjalan dengan lebih adil untuk mensejahterakan masyarakat. Hukum adalah seni berinterpretasi dan juga berintegrasi. Dalam sudut pandang hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusi yang membentuk alur pembuatan kebijakan sesuai dengan prinsip konstitusional demokrasi. Inilah mengapa Dewan Juri kami ingin ada supremasi hukum untuk membuat seluruh regulasi yang berjalan dalam masyarakat sesuai dengan konstitusi untuk mensejahterakan dan memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat. Di saat arus akselerasi begitu masif tak terbendung, di saat masyarakat bergerak dinamis atau bahkan liberalis, kita butuh regulasi yang membatasi dan membentengi aktivitas publik. Itulah mengapa hukum hari ini harus jadi tonggak dan prioritas karena akan menjadi landasan dan juga cita-cita bangsa. Ini adalah basis yang penting karena konstitusi akan memberikan arah akan kemana prinsip demokrasi ini digalakkan. Dewan Juri yang terhormat, ketika Anda bicara soal transformasi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, atau bahkan kesehatan, kita butuh regulasi-regulasi yang bisa mengakomodasi seluruh aspek transformasi. Saat Anda ingin revolusi dunia akan bergerak secara dinamis, kita harus tetap berlandaskan terhadap moral dan juga etika hukum. Inilah yang kita perlu kritisi, kita perlu supremasi hukum lewat penegakan secara konstitusional, lewat struktur, substansi, dan juga budaya atau culture hukum. Inilah yang perlu diperbaiki karena hukum bukan sekedar seni untuk berargumentasi, tapi hukum adalah soal membuat kebijakan yang sesuai dengan trias politika dan juga konstitusional yang akan menjadi elemen demokrasi di Indonesia. Bangga, salam demokrasi. Terima kasih. Masih ada waktu 98. Cukup? Cukup. Oke, itu dia tim Suksma. Terima Iben. kasih tim Suksma. Ingat loh, ini acara debat SMA dan setara luar biasa, omongannya dalam banget. Kamu ngerti nggak trias politika? Saya mencoba mengerti. Ada beberapa yang saya mengerti. Saya tidak seketerbelakangan itu, tapi lumayan lah. Mungkin bisa kamu ngerti. terbiasa trias wajah kan biasanya ya. Rias wajah Rias dong kalau wajah. itu. Bawa sekali lagi tepuk tangan dong untuk tim Wah, keren Suksma. sekali. Kita lanjutkan Ibet. Ya, Sekarang betul. giliran tim Cendrawasih yang akan mendapatkan gempuran. Waduh. Wah. Dari tim Suksma dan tim Lunatic. Lunatic. Ya, akan dimulai dari tim Suksma dulu, 1 menit pertanyaan dan akan dilanjutkan oleh tim Lunatic 1 menit juga. Dan langsung saja 1 menit untuk tim Suksma. Ada mencanangkan soal transformasi pendidikan, namun mereka tidak pernah menjustifikasi bagaimana masyarakat yang rentan, bahkan minoritas bisa mengakses pendidikan saat regulasi hari ini masih terombak-ambing. Kita butuh kebijakan yang bisa mengakomodasi transformasi pendidikan. Satu pertanyaan besar kepada tim Anda adalah bagaimana regulasi pendidikan bisa diciptakan dan stakeholder apa saja yang harus dilibatkan untuk membentuk pendidikan yang inklusif, atau bagaimana para tenaga pendidik yang sampai hari ini masih kesulitan mengadaptasi kurikulum yang begitu berganti setiap tahun atau berganti setiap masa. Inilah yang perlu kita kritisi saat ini Dewan Juri dan tim lawan. Anda harus memberikan alasan bagaimana kemudian pendidikan yang inklusif ini akan tercipta ketika tenaga pendidik saat ini masih kesulitan dalam menciptakan atau mengimplementasi kurikulum itu tersendiri, dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan ketika saat ini mayoritas pendidikan itu hanya berada di kota-kota besar. Anda harus menjawab tim ini, kontribusi Anda minim dalam debat ini. Salam demokrasi. Oke, salam demokrasi mengenai kurikulum yang berganti setiap masa. Oke, tim Lunatic, 1 menit dimulai dari sekarang.
Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin tidak hanya bergantung pada asal-usulnya, tapi juga pada kebijaksanaan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Ini berarti setiap manusia di Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Sayangnya, cita-cita tidak bisa sebatas angan-angan. Menurut Nasional Tempo, Kepala BAN Perguruan Tinggi Mansur Ramli mengatakan terdapat 200 kampus di Indonesia yang masuk ke dalam kategori bermasalah terkait akreditasi. Maka dari itu, apakah nantinya mahasiswa yang dikatakan agent of change akan terkorbankan untuk mendapatkan pendidikan yang tidak maksimal? Lantas, jikalau nanti saudara menjadi presiden, bagaimana solusi untuk mengatur kembali RPP yang sudah berantakan di setiap perguruan tinggi? Terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaannya. Untuk tim Cendrawasih, apakah sudah siap? Anda punya waktu 3 menit dari sekarang. Sepertinya yang saya siapkan tidak salah ya, seperti yang di sebelah, yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan aluran pembelajaran. Maka itu pemerintah membuat kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Itu untuk menyiapkan para pemuda-pemudi untuk tidak terpaku pada guru saja. Karena dulu guru-guru saja menjelaskan dan menjelaskan teori. Tetapi kurikulum merdeka dibuat untuk anak muda biar bisa ikut masuk ke dalam materi-materi itu. Biar anak muda punya persiapan untuk kedepannya. Karena dulu guru-guru yang dulu menjelaskan dan murid-murid hanya mendengar. Karena itu kurikulum merdeka dibuat untuk anak-anak murid bisa ikut ke dalam pembelajaran itu. Di era zaman sekarang, seharusnya generasi muda bisa dan harus mampu untuk mengembangkan ilmu pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, untuk memajukan perbedaan bangsa agar bisa berdiri lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Sudah seharusnya kita mengedepankan pendidikan untuk menghindari penyakit sosial yang muncul akibat kekurangannya pendidikan. Perlu ditingkatkan kepedulian kita terhadap pendidikan bagi anak-anak kita. Generasi bangsa untuk masa depan adalah tanggung jawab kita semua dan kita harus melalui dari anak-anak. Dengan pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak-anak generasi bangsa, mereka akan mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sejarah pernah mencatat bahwa saat terjadi bom di Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito langsung mengumpulkan para jenderal yang tersisa. Dia tidak tanya berapa banyak tentara yang tersisa, berapa banyak politikus yang ada di sana, tetapi dia mengatakan berapa jumlah guru yang tersisa. Kaisar Hirohito mengatakan seperti itu kepada Panglima Tempur dikarenakan Jepang pada saat itu mereka tidak berpendidikan dan mereka tidak mau belajar. Jenderal dan tentara Jepang boleh jadi kuat dalam senjata dan strategi perang, tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan oleh Amerika. Kaisar Hirohito kemudian menambahkan bahwa Jepang tidak akan bisa mengejar Amerika jika mereka tidak belajar. Karena itulah ia kemudian mengimbau bagi para jenderalnya untuk mengumpulkan seluruh guru yang tersisa di pelosok Jepang, sebab kepada para gurulah seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu bukan pada kekuatan pasukan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, menyelenggarakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan memberikan peluang pendidikan bagi setiap warga negara. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, masih ada waktu? Cukup? Terima kasih tim Cendrawasih. Luar biasa sekali. Sekali lagi ya. Itu dia tentang kurikulum merdeka. Betul sekali. Dan selanjutnya untuk tim Lunatik nih yang akan mendapatkan pertanyaan dari tim Cendrawasih dan juga tim Barudak Medan. Apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Iya, dan pertama-tama kita akan memberikan waktu dulu untuk tim Cendrawasih 1 menit dari sekarang. Silakan.
Baik, bagaimana kita dapat mengatasi ketidaksetaraan dalam akses keperawatan di seluruh dunia? Apakah Anda percaya bahwa ada tanggung jawab global yang harus dipikul oleh negara-negara maju untuk memberikan dukungan finansial kepada negara-negara berkembang dalam upaya meningkatkan sistem perawatan kesehatan mereka? Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa investasi ini benar-benar mencapai yang membutuhkannya sambil menjaga keberlanjutan sistem kesehatan global dan mengatasi masalah seperti yang ada di daerah Papua, khususnya Papua Barat yang telah menjadi penyakit sentral khususnya HIV, TBC, malaria, dan sebagainya. Apa langkah-langkah yang konkret yang perlu kalian ambil oleh pemerintah Indonesia atas organisasi kesehatan dan investasi dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks terlebihnya di daerah Papua? Sekian. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Terima kasih tim Cendrawasih. Kita lanjutkan 1 menit giliran Anda tim Barudak Medan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, dilansir dari datanesia.id menunjukkan bahwa indeks pelayanan kesehatan menempatkan Indonesia di peringkat ke-39, di mana Indonesia di Asia Tenggara memiliki nilai terendah untuk indikator ketersediaan obat-obatan dan biaya selama 5 tahun terakhir. Indonesia sangat bergantung pada impor produk farmasi dari Cina. Yang ingin kami tanyakan kepada tim Lunatic adalah bagaimana cara kalian untuk mengatasi ketersediaan obat-obatan Indonesia yang rendah agar tidak bergantung dari impor luar negeri? Dan berapa tahun hingga dunia farmasi Indonesia bisa mandiri dalam produksi obat-obatan sendiri? Selanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan angka stunting tertinggi kelima di dunia menurut data riset kesehatan dasar di tahun 2018. Program apa yang akan kalian canangkan untuk menurunkan persentase stunting di Indonesia? Dan berapa persen kalian bisa menjamin program yang kalian canangkan akan efektif? Juga berapa tahun waktu yang harus ditempuh agar program tersebut bisa terlaksana secara sempurna? Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1. Waktu habis. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk tim Lunatic. Lunatic, bagaimana untuk kesehatan di Papua dan bagaimana kita bisa swadaya menciptakan obat dan mengatasi stunting. Tim Lucu dan Cantik, apakah Anda siap? Oke, 3 menit dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan dari tim Cendrawasih dan juga tim Barudak Medan. Untuk pertanyaan pertama, sedari tadi kami sudah menyampaikan solusi jangka pendek yang dapat diberikan kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan keperawatan dan juga permasalahan yang terdapat di daerah-daerah. Untuk masalah mengenai kekurangan dan juga sedikitnya keperawatan, kami memberikan solusi berupa Gold Scholarship. Gold Scholarship adalah beasiswa kepada pendidikan rumpun kesehatan yang dimana berarti beasiswa emas. Beasiswa emas ini ditujukan untuk mereka calon-calon dokter ataupun keperawatan untuk menunjang Indonesia Emas tahun 2045 nantinya. Dengan adanya Gold Scholarship tersebut dapat diberikan dan juga efektivitas untuk mereka menunjang pendidikan tersebut. Lalu untuk mengenai bagaimana caranya kita dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Papua, kami sudah memberikan edukasi dan juga berbagai macam solusi yang dapat diberikan mengenai AI yang dapat diadopsi dari negara Vietnam. Untuk cara kerja AI tersebut akan dijelaskan oleh tim kami. Baik, di sini kami menawarkan cara kerja AI. AI yang kami luncurkan ditujukan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat menggunakan teknologi termutakhir untuk melacak kesehatan melalui telepon genggam. Saat kami menjadi presiden nantinya, maka kami akan meluncurkan telemedicine jarak jauh yang lebih canggih dengan biaya Rp0 untuk meningkatkan efisiensi kesehatan. Sehingga biaya, waktu, maupun tempat bukan lagi penghalang bagi seseorang untuk memastikan kesehatan. Kemudian terkait masalah stunting, maka kami berusaha menaikkan solusi anggaran dari 5% menjadi 15%. Nantinya dengan menaikkan alokasi APBN, maka semua permasalahan serta urgensi mengenai kesehatan dapat terjawab. Tak hanya masalah kesehatan yang terjawab, kesehatan fisik yang terjawab, tapi dengan kualitas SDM yang sehat, maka seluruh akar permasalahan krisis kesehatan mental pun dapat terjawab. Menjawab pertanyaan tim Barudak Medan, kami telah menjelaskan bahwa kami akan meningkatkan di APBN biaya kesehatan dari 5% sampai 15%. Dengan itu kami ingin memanfaatkan untuk tadi Gold Scholarship. Lalu yang kedua, pastinya dengan ini kami akan memproduksi obat-obat dan lain sebagainya sehingga segala produk ya obat-obatan dan lainnya itu dari Indonesia, karena kami yakin jika dengan APBN yang banyak
banyak, yaitu 15%, sangat jauh dari 5% dengan sekarang yaitu 5%, maka itu akan membantu untuk efektivitas kesehatan di Indonesia itu sendiri. Lalu untuk menjamin berapa persen, kami yakin 95%, dan dalam berapa tahun gini, di Indonesia sendiri jabatan presiden itu 5 tahun sampai 10 tahun untuk periode 1 dan periode 2. Namun kami harus mengingat sejarah bahwasanya Megawati saja dalam membangun KPK itu dari Pak Gus Dur, lalu Pak B.J. Habibie, lalu Megawati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Lunatic. Ibet, ini kan tentang stunting ya. Aku udah liatin dari tadi Dokter Kestri ini udah senyum-senyum aja ya. Karena memang advokasinya memang di stunting ya dok ya. Betul Luar sekali. biasa. Dan tentunya kita akan mendengarkan lebih banyak lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Jangan kemana-mana. Demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati. Anda masih bersama kami di Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Mana semangatnya nih teman-teman di studio? Positif sekali energinya ya, Ibet. Banget, sangat-sangat positif sekali. Dan tentunya adik-adik kita ini Ivan, pintar-pintar sekali. Bentar, sorry. Masih bisa dibilang adik-adik ya? Apa ponakan-ponakan kita? Bisa lah, walaupun cuma Ingat beda umur 1-2 tahun, masih bisa lah adik-adik ya kan? Oke, Ibet sepertinya tim Barudak sepertinya udah harap-harap cemas di ujung sana kalau saya perhatiin. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Langsung deh kalau gitu. Oke, tim Barudak Medan sekarang giliran kalian untuk menjawab. Dan akan mendapatkan pertanyaan dari tim Lunatic dan juga Immanuel. Dan langsung saja. Tim Lunatic, 1 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih kakak-kakak atas kesempatannya. Setelah mendengar argumen dari saudara Barudak Medan, maka timbul pertanyaan. Tahun 2023 dan 2024 nanti adalah tahun politik. Karena di tahun tersebut kita menentukan pemimpin tertinggi di negara kita, calon legislatif dan calon pimpin di daerah. Sayangnya, kecacatan panggung politik seperti budaya bad maneuver elite politik sudah menjadi rahasia umum. Maka sebagai presiden, bagaimana saudara bisa memberikan mekanisme proposal terbaik untuk menghilangkan bad maneuver elite politik supaya meninggalkan kondisi terpuruk demikian? Karena dari tadi kami tidak mendengar politik, kami hanya mendengar politik sehat, namun langkah untuk menghilangkan bad maneuver elite politik tidak pernah disebutkan oleh saudara Barudak Medan. Maka kami tunggu jawabannya. Terima kasih. Wow, oke. Masih ada sisa sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, langsung saja kita berikan kesempatan untuk tim Immanuel 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh host. Telah disampaikan oleh tim Barudak Medan bahwa mereka mencanangkan program kerja untuk membangun desa politik. Seperti yang kita ketahui, akses pendidikan formal di Indonesia pada saat ini masih belum merata. Bukankah dengan memberikan pendidikan politik yang mendasar, itu perlu terlebih dahulu sebelum membangun sebuah desa politik? Bagaimana kebijakan efektif yang akan tim kalian berikan untuk dapat membangun desa politik, dan daerah manakah yang akan kalian tuju untuk membangun desa politik, serta regulasi apa yang akan tim kalian berikan untuk politik jika menjadi kepala negara. Sekian dan terima kasih. Baik, memang kalau ngomongin presiden tidak lepas dari hal perpolitikan ya. Kita akan mendengarkan gagasan dari tim Barudak Medan. Sudah siap teman-teman? 3 menit dimulai dari sekarang. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Bagaikan gelas berisi air, begitulah politik dan pemerintahan. Gelas diibaratkan sebagai sistem pemerintahan, serta air adalah keadaan politik dan aktor politik. Jika sistem pemerintahan berjalan dengan baik, maka pasti sistem pemerintahan tersebut diisi dengan
dengan sistem politik yang stabil serta transparan. Untuk menjawab pertanyaan dari tim Lunatik tadi, kami telah menyiapkan beberapa program. Yang pertama adalah deklarasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik komitmen antara pemerintah desa, penyelenggara pemilu, calon legislatif, tokoh masyarakat untuk melawan praktik politik uang yang nantinya akan menghilangkan korupsi politik. Nah, ini juga dilanjutkan dengan adanya BIMTEK. BIMTEK ini terjadi banyak di desa-desa ataupun kota-kota yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas politik antar kota, desa ataupun provinsi serta ke pemerintah pusat. Yang ketiga adalah aksi bersama. Bentuk dari aksi bersama seperti kampanye politik yang ada di kota-kota di Indonesia yang dilakukan secara sehat. Yang keempat pastinya ada workshop politik. Yang kelima, melakukan literasi atau pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tadi tim dari Immanuel mengatakan jika di desa angka pendidikannya rendah, maka seharusnya dilakukan maka seharusnya dilakukan pendidikan politik dulu, baru melakukan upaya desa anti politik uang. Namun di sini kami tegaskan, saudara kami dari tim Immanuel, desa anti politik uang ini merupakan bentuk pendidikan politik kami bagi warga-warga desa yang mungkin mengenyam pendidikannya tidak semerata dengan warga-warga kita di kota. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Cud Aristi tadi. Untuk melakukan upaya desa anti politik tadi, kami akan melakukan deklarasi, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk menarik komitmen antara pemerintah desa. Selain itu kami juga mengajak tokoh-tokoh politik untuk mengajarkan paham-paham politik yang benar untuk mencegah terjadinya politik uang yang banyak terjadi di desa-desa. Dan tentunya bimbingan teknis. Kami tentunya mendatangkan ahli-ahli yang terjadi di Desa Murtigading. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas tim desa anti politik uang dalam memahami praktik-praktik politik yang tidak benar. Selain itu juga menyiapkan bekal untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat desa tersebut. Yang ketiga yaitu aksi bersama. Bentuk-bentuk dari aksi bersama yaitu sebagai kampanye anti politik uang di setiap kegiatan desa. Nah, lalu untuk daerah-daerah yang akan kami terapkan upaya desa anti politik uang ini, tentunya kami ingin memeratakan kepada seluruh desa-desa yang tersebar di kabupaten, provinsi, dan seluruh pulau-pulau di negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu. Cukup Kak, terima kasih. Cukup? Cukup. Terima kasih untuk jawaban yang sangat lugas, tegas, dan konkret. Program-programnya udah ada loh, Bet. Udah jelas semuanya ya, Barudak Medan. Tapi saya penasaran sama namanya sebenarnya. Barudak? Ini dari Jawa Barat atau dari Medan sebenarnya? Soalnya kita sering dengar Barudak tuh Sunda Barudak ya. tuh Sunda loh biasanya. Kenapa memilih nama Barudak Medan? Nah, sebenarnya Barudak ini tuh dari kata singkatan, Kak. Barudak singkatan juga. Barudak itu kepanjangan dari babak baru demokrasi. Babak baru demokrasi. Iya, langsung aja deh kalau gitu kita ke tim berikutnya ya. Tim Immanuel yang akan ditanyakan oleh teman-teman dari Barudak Medan pastinya dan juga dari Klistenis ya. Langsung saja pertanyaan pertama akan disampaikan oleh tim Barudak Medan. 1 menit kami persilakan. Menurut Kompas.com, Indonesia saat ini masih menjadi negara middle income, bisa menjadi negara maju asalkan pendapatan per kapitanya di atas 10.000 US dollar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju di tahun 2045. Namun, sebelum menjadi negara maju, Indonesia harus keluar terlebih dahulu dari negara berpenghasilan menengah pada tahun 2030. Untuk keluar dari perangkap itu, Indonesia harus meningkatkan gross domestic product per kapita dari 4.700 US dollar menjadi di atas 10.000 US dollar di tahun 2030. Bagaimana program yang akan kalian canangkan untuk membuat Indonesia keluar dari middle income agar menjadi negara maju pada 2045? Dan berapa persentase rasio economic growth yang akan kalian hasilkan dari program tersebut? Sekian, terima kasih, salam demokrasi. Terima kasih, salam demokrasi. Dan pertanyaan berikutnya dari tim Klistenis. Kami persilakan 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengembangan sektor pariwisata melalui pemanfaatan sumber daya alam adalah ide yang luar biasa. Namun pengembangan pariwisata dengan tidak disertai dengan pengembangan infrastruktur akan berpengaruh pada akses yang
akan ditempuh oleh para wisatawan untuk mengakses objek wisata tersebut. Kemudian pertanyaan kami yang pertama, bagaimana solusi yang Anda dapat berikan untuk menanggapi masalah tersebut? Kemudian kalau kita berbicara tentang pengalokasian dana yang difokuskan pada pembangunan pariwisata tentunya akan berpengaruh pada dana yang digunakan untuk pembangunan akses untuk menuju ke pariwisata tersebut. Lalu, bagaimana Anda mengatur alokasi dana negara antara pengembangan pariwisata dengan pembangunan akses menuju pariwisata tersebut? Terima kasih. Terima kasih tim Klistenis Kau ya. jangan ikutan tegang dong. Aku jadi salah tuh. Tim Immanuel yang harusnya menjawab ya. Baik, untuk tim Immanuel, dari tadi udah memperhatikan, jadi sekarang kamu harus kasih yang terbaik ya. Berikan jawaban kamu yang terbaik dalam 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh tim Barudak Medan dan tim Stainless. Untuk pertanyaan dari tim Barudak Medan yang pertama ialah Kompas Indonesia menyatakan bahwa Indonesia harus keluar dari perangkap dalam middle income. Bagaimana program perekonomian yang akan kami lakukan? Salah satu tadi yang telah kami sampaikan yaitu mengembangkan pariwisata serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya alam. Peningkatan sektor pariwisata ini akan membuat bangsa Indonesia dapat keluar dari middle income itu sendiri. Dengan banyaknya program-program yang akan kami canangkan seperti pengalokasian kepada wisata-wisata yang belum sepenuhnya terarah oleh pemerintah sebelumnya akan kami maksimalkan. Selanjutnya untuk program regulasi kebijakan kami, yang pertama ialah evaluasi dan revisi regulasi. Pemerintah perlu mengidentifikasi regulasi yang membebani bisnis dan masyarakat, serta merevisi atau menghapus yang tidak perlu. Yang kedua adanya transparansi, membuat regulasi dan prosedur birokrasi lebih transparan dan mudah diakses oleh publik untuk mengurangi potensi korupsi. Karena sejatinya untuk menjalankan sistem ekonomi harus menjalankan pemerintahan yang jujur, adil, bersih tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya ada digitalisasi, mengadopsi teknologi dan sistem informasi dari negara-negara maju, serta bekerja sama untuk memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, terdapat pelatihan sumber daya manusia, memberikan pelatihan kepada pegawai birokrasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya, terdapat program pendidikan inklusif, yaitu berfokus pada pemberian akses pendidikan yang berkualitas untuk memastikan bahwa program peningkatan sumber daya manusia merata ke semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua dari tim Stainless, bagaimana solusi untuk mencanangkan hal tersebut? Akan dijawab oleh tim saya. Penilaian dan penghitungan sumber daya alam yang tepat diperlukan untuk mencapai ketahanan yang kuat untuk perencanaan pembangunan. Maka kami akan memastikan infrastruktur dalam sektor pariwisata terjamin melalui institusi yang transparan dan baik dalam pemerintahan. Legitimasi kebijakan pengelolaan sumber daya juga perlu kepastian dari pengetahuan dan sosial kepentingan dan nilai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 20 detik lagi. Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Kak. Cukup? Yakin? Oke, berikan tepuk tangan untuk tim Immanuel. Bagaimana tim Klistenis dan Barudak? Puas dengan jawabannya? Enggak nanya doang. Mereka udah langsung ini loh. Udah siap, oh saya sanggah ini. Gitu langsung ya. menyagah gitu ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan itu dia tadi semua tim sudah melaksanakan debat yang menurut saya wah sangat-sangat membuat panas. saya terbuka gitu pemikirannya. Wow. Banyak informasi yang saya bisa pelajari dari teman-teman yang sudah bertanya dan juga menjawab gitu. Betul, 6 tim sudah memberikan gagasan dan menjawab pertanyaan. Artinya sebentar lagi kita akan tahu siapakah 3 tim yang akan melanjutkan ke Grand Final dan siapakah 3 tim yang harus tereliminasi pada final demokrasi ini. Itu dia. Dan untuk Anda terus saksikan Demokrasi 2023 karena kami akan kembali setelah Sesaat lagi. yang satu ini. Jangan kemana-mana. Berjuang
demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati. Dialah calon pemimpin sejati. Come on everybody, go and move your body. Let the music take control. Everybody move your body. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake it. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake. Go ahead and shake your body. Whenever you feeling sad, go ahead and move your body. Whenever you really want to. Don't you ever about what people going to say. Go ahead and do your dance anyway. Cause I like to move, 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 move my body. Cause I like to sing, 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 sing my song, yeah. Come on everybody, go and move your body. Let the music take control. Everybody move your body. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake it. Move it, move it, move it. Shake it, shake it, shake it. Thank you. Yeay, Zara Leola. Cantik sekali ya. Cantik sekali. Masih bersama saya juga Ibet Estria dan rekan saya. Saya Ivan Kabul. Dan tentunya ini kita masuk di dalam segmen yang paling mendebarkan. Alright. Karena di segmen ini kita akan menentukan, Ivan, siapakah yang akan lanjut ke babak Grand Final. Yes. Kamu tegang? Aduh, aku lebih kepada penasaran siapa Penasaran yang ya? akan lanjut nih besok. Gimana kalau kita tanya bocoran langsung ke para dewan juri ya? Wah. Kira-kira gimana nih tanggapannya setelah melihat ke-6 tim menyampaikan tanggapannya? Oke, kita mau nanya-nanya ngobrol-ngobrol sama... Sama siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Mungkin Dr. Kestri. Ya. Dok, apa kabar dok? Ya, kabar baik. Bagaimana tanggapannya setelah melihat adik-adik kita menyampaikan gagasannya dok? Tadi kita lihat sama-sama ya, ke-6-6-nya sangat baik. Selain itu juga di dalam debat ini kita juga melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat untuk menambah wawasan kita dan melatih cara berpikir kita secara lebih kritis, logis dan tangkas. Mungkin itu dari saya. Lebih peka dan responsif. Selanjutnya langsung aja kita dengarkan juga nih tanggapan dari Kak Ari Mardiwibowo. Ya saya mungkin melihatnya dari konteks leadership ya. Pertama saya mau mengapresiasi dulu untuk adik-adik semua karena untuk mengumpulkan informasi itu adalah satu hal gitu. Tetapi bagaimana memilah informasi itu dan kemudian menganalisa menjadi kerangka untuk argumentasi itu membutuhkan daya berpikir kritis dan daya berpikir analisis yang sangat baik. Dan itu saya lihat dari ke-6 peserta memiliki kualitas itu. Jadi boleh yang tepuk tangan buat diri sendiri. Nah, ya, itu aja untuk dipikirkan di Grand Final. Terima kasih Kak Ari. Pembekalan yang sangat luar biasa Bener, ya Kak Ari. untuk yang lolos nih. Kak Ari sedikit informasi juga tadi ibu-ibu pada heboh waktu dengar jurinya Ari Wibowo katanya. Habis mau foto-foto katanya Kak. Iya, siap ya Pak Kak Ari ya. Saya tadi waktu anak sekolah saya udah mau ikutan maju tadi. Ikut memeriahkan ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk keempat juri kita yang luar biasa. Terima kasih. Dan pemirsa TVRI, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu yaitu babak eliminasi peserta. Ibet? Ya. Di tangan saya sudah ada nama-nama tim yang akan lolos ke Grand Final dan yang akan tereliminasi hari ini. Dan kami memberikan kesempatan dan juga kehormatan untuk Kak Yohana untuk membacakan siapakah tim pemenang yang akan lolos ke Grand Final besok malam. Langsung saja, Kak Yohana silakan. Ya, dengan nilai 965. Urutan ketiga diperoleh oleh
tim Suksma SMA Negeri 1 Sukawati, Bali. Untuk pemenang kedua jatuh kepada dengan nilai 980. Urutan kedua diperoleh oleh tim Lunatic SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Tim Lunatic dengan advokasinya di bidang kesehatan masuk menuju babak Grand Final Demokrasi 2023. Aku merinding Ibet. Dan satu tempat tersisa. Kira-kira tim yang mana yang akan lolos? Tim yang mana? langsung saja Kak Yohana. Ini dia pemenang fight yang akan lolos ke Grand Final Demokrasi 2023 adalah dengan nilai 1005 diberikan kepada tim Barudak Medan, SMA Negeri 1 Medan, Sumatera Utara. Barudak Medan, selamat. Advokasi di bidang politik, Ibet. Wow. Selamat. Luar biasa, selamat untuk para pemenang. Dan sayangnya ada juga tim yang tereliminasi pada malam hari ini. Untuk tim Cendrawasih, tim Immanuel dan tim Klistenis, boleh berikan tepuk tangan. Jangan patah semangat karena ini bukan akhir dari segalanya Ibet ya. Lanjutkan gagasan kalian karena Indonesia membutuhkan kalian semua. Dan tentunya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Untuk itu jangan berkecil hati. Dan untuk Anda pemirsa ada pesan dari para tim yang sudah berjuang dengan begitu luar biasa namun harus tereliminasi malam hari ini. Kita saksikan ini dia video berikut ini. Perkenalkan, saya Adi Putra Gustriadi, rekan saya Elsa Tisia dan Krisios Pradisa Galentin. Kami dari tim Immanuel SMA Negeri 2 Kasongan. Tentunya kami akan sangat merasa kecewa dan sangat merasa sedih. Namun untuk dapat berada pada titik ini pun sudah menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa dan berkesan bagi kami semua. Kegagalan bukanlah merupakan akhir dari segalanya. Kami berterima kasih kepada teman-teman dan juga kakak-kakak yang telah menemani kami selama berada di Jakarta. Sangat menyenangkan dapat mengenal kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Halo semuanya, saya Gracia Kalenden. Dan saya Rizky Anteka Putra. Dan saya Melevana Welino. Kami dari tim Klistenis SMA Kristen Barana. Kalau kami belum bisa memenangkan lomba ini, tentunya kami merasa sedih dan kecewa. Kekalahan menurut saya bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, malahan kami akan menjadikan kekalahan kami sebuah motivasi dan sebuah cambukan untuk kami nantinya bisa meraih kemenangan yang pasti. Klistenis, critical thinking and smart. Ewako. Halo semua, kami dari tim Cendrawasih, Provinsi Nabire, Papua Tengah. Kami kalah dalam finalis Lomba Debat Demokrasi 2023. Saya akan mengambil ini suatu pelajaran untuk kedepannya, biar saya kedepannya bisa jadi lebih baik. Bagi saya, jangan menyerah dan terus bersemangat, karena kekalahan satu kali bukan berarti kita akan gagal untuk kedepannya. Teruslah berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan dari luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kalau menang itu merupakan hal yang biasa, tetapi ini bukan merupakan langkah akhir dari perjalanan kami menuju langkah-langkah selanjutnya. Sekian dari kami, dadah! Wow, semangat yang luar biasa sekali dari adik-adik kita. Dan pesan-pesan yang juga teman-teman semua yang ada di rumah, pemirsa TVRI bisa dengarkan dan canangkan di dalam hidupnya. Betul, jadi cambukan untuk jadi lebih baik untuk kedepannya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim Cendrawasih, tim Immanuel, dan tim Klistenis. Tentunya semua tim sudah melakukan yang terbaik malam hari ini. Itu bagian yang terpenting ya. Iya pastinya sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang. Dan semoga beruntung di babak Grand Final besok malam.
Dan akhirnya sampai juga kita di akhir acara. Jangan lupa nih karena kita lagi masuk ke dalam suasana pemilu nih. Bentar lagi ya. Sebentar lagi, jadi jangan lupa untuk menggunakan hak suara Anda di pemilu 2024. Yes, dan pastinya saya Ivan Kabul. Saya Ibet Estri ya. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Grand Final Demokrasi 2023. Debat modern dan kreatif generasi. Terima kasih. Baik, perkenalkan kami dari sekolah ini. Jauh perjuangan bisa sampai ke sini, tapi kami masih punya banyak energi. Kami telah siapkan argumentasi, sikap kami mendukung tema yang dikasih. Kami punya data bukanlah asumsi, analisa logis dan mudah dimengerti. Semua dapat dibuktikan dengan presisi. Para dewan juri yang kami hormati, walau beradu kami tidak membenci. Dalam demokrasi perbedaan pasti, tapi lawan debat kami juga saudara kami. Sang pendebat hebat, lantang bersemangat, selalu menghormati, bicara pakai bukti. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati. Sang pendebat hebat, lantang bersemangat, selalu menghormati, bicara pakai bukti. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati,